Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Misbah Wijaya, semoga Allah rahmati keluarganya, diberi kesehatan. Bapak Ibu, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita dapat menjalankan sholat Isya berjamaah. Semoga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, seluruh amal soleh kita semuanya. Tanpa terasa waktu begitu cepat. Sekarang Ramadannya, puasanya, siapnya hari keberapa Pak? Ke-21, ke-15. Begitu cepat berjalan waktu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari bulan 8, 7 berdoa kita ada sampai bulan ke-9. Mungkin itu filosofi mengapa orang Jawa selamatan 7 bulan untuk lahirnya di bulan 9. Dari bulan Rajab bulan 7. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan matangkan atau sampaikan aku bulan Ramadan. Bulan 7 Rajab, bulan 8 Sya'ban, dan bulan 9 Ramadan. Jika Ramadan kita baik, insya Allah Allah terima semua, bahkan kata Nabi seperti bayi yang baru lahir kita semuanya. Namun ketika diberi kesempatan itu, kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih nikmat itu menempel pada dirinya. Sebelum sampai Ramadan kita betul-betul meminta, namun ketika Ramadan tidak maksimal kita lakukan. Kebiasaan buruk manusia sekali lagi jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semasa nikmat menempel pada dirinya. Namun ketika Allah cabut nikmat baru dirasakan betapa besar nikmat itu. Allah minta kita bersyukur, dan jika kita bersyukur Allah berjanji akan tambah nikmat itu berkali lipat. Allah janjikan. Tugas kita hanya bersyukur. Syukur tertinggi adalah salat. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Aku berikan banyak, salatlah sebagai syukur kita. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya angkat tema tugas orang tua menurut Al-Quran. Ada dua kisah nyata yang saya menceritakan. Ada seorang kawan, seorang ustaz yang biasa isi kajian maghrib. Suatu kali waktu dia isi kajian maghrib, masuk telepon karena lagi kajian, dialihkan. Masuk lagi telepon, dialihkan lagi. Masuk lagi, dialihkan. Keempat kali diangkat. Assalamualaikum. Di ujung telepon ada ibu nangis, Ustaz, tolong ke rumah saya Ustaz, karena aku sudah besar. Ustaz bilang, ada apa Bu saya di kajian? Suami saya meninggal dunia, tolong Ustaz. Kata Ustaznya, nanti habis kajian ya Bu. Jam 8 kurang, setelah Isya, Ustaznya berangkat ke rumah yang berduka ibu yang menelpon tadi. Didapati di rumah itu hanya 9 orang termasuk ibu itu. Kemudian Ustaznya bertanya, mana anak wahai ibu? Si ibu menjawab bahwa anaknya di luar kota. Namun yang paling besar tidak bisa datang karena besok deal bisnisnya. Akhirnya Ustaz rasa iba, boleh nggak saya telepon karena ini momen terakhir. Diteleponlah anaknya. Assalamualaikum. Jawaban anak, waalaikumsalam. Kata Ustaznya, saya mau kabarkan berita duka bahwa orang bapak kamu telah meninggal dunia. Apa jawaban si anak? Oh, dari dulu sakitnya Ustaz. Apakah bisa datang? Kata anaknya, tidak bisa, besok dia bisnis saya. Begini saja Ustaz, tolong diurus semua pemakaman orang tua saya, nanti saya transfer uangnya. Assalamualaikum, anaknya bilang begitu. Tidak kita bisa salahkan anaknya, tapi apa perlakuan orang tuanya. Yang kedua, waktu saya mahasiswa dulu 25 tahun yang lalu tinggal di UI, ada seorang bapak yang kerja betul-betul luar biasa suami istri. Mereka berangkat jam 6 karena anaknya 8 tahun, 9 tahun waktu itu, sengaja karena tidak mendidik, dititipkan di daycare. Setiap dia berangkat pagi mereka titip, sore mereka ngambil lagi, malam bahkan sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun terus mereka lakukan. Kemarin sekitar 6 bulan yang lalu saya ketemu anaknya. Bagaimana kabar orang tuanya? Dia bilang tinggal bapak saja, Ustaz. Ibunya meninggal dunia.
Dia mengatakan, namun bapak sekarang dititipkan di panti jompo. Kenapa saya mengatakan di jompo? Kasihan, dia sendirian di rumah. Kalau saya tinggalkan takut bahaya. Tujuan bapaknya awal, coba lihat. Tujuan bapak awalnya, dia menitipkan anaknya biar anak dapat pendidikan, tidak terurus, takut tidak terurus waktu dia kecil. Namun ketika besar, si anak berbalik. Dia menitipkan bapaknya dan dicoba. Dia tidak masuk dosa karena itu kelakuan orang tuanya. Ingat apa yang kita tanam itu kita petik. Doa yang sangat simpel yang sering kita bacakan untuk orang tua kita, mungkin pelajar buat kita Ramadan ini sangat penting. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Wali walidayya, dosa orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi buat kecil. Tolong garis bawahi. Momen sekarang, momen terbaik kita merubah anak kita. Jangan menyesal nanti akhirnya. Kita abaikan mereka sekarang, jangan salahkan mereka kalau mereka mengabaikan masa tua kita. Kita sayangi mereka, mereka menyayangi balik kita, semuanya. Hukum alam sudah seperti itu. Coba perhatikan apa yang kita lakukan selama ini. Ketika pulang kantor, urusan kita repot dengan masing-masing. Perhatikan apa yang kita lakukan sama orang tua kita. Dulu mereka pulang kantor, urusan masing-masing. Sekarang kita pulang ke rumah orang tua kita, berkunjung ke rumah mertua, salaman selesai, udah masing-masing urusannya. Karena itu lakukan orang tua kita. Maka sekali lagi, waktu terbaik sekarang, kebersamaan dimunculkan lagi. Jangan sampai penyesalan itu muncul. Kita akan menangis. Saya ketemu orang-orang penting, orang-orang berada, semua nyesal karena tidak bisa kita ulang waktu bersama anak-anak kita. Jangan sampai menyesal. Apa yang kita lakukan sekarang, begitu juga anak perlakukan. Dengan bahasa lain, kalau kita mau perlakukan anak seperti apa, lakukan untuk mereka sekarang seperti itu. Di dalam Al-Quran ada 3 surat Luqman. Luqman itu manusia biasa, bukan nabi. Allah contohkan, ada 3 diajarkan Luqman yang harus kita pegang betul-betul. Yang pertama surat 31 ini ayat 13. Luqman mengajar anaknya, ya wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah, kata Luqman. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa syirik itu kezaliman yang besar. Ingat, anak tidak akan mau tahu syirik kalau bapaknya tidak mengajarkan tauhid. Bapaknya lah patokannya. Sekali lagi, bukan tugas orang lain mengajar anak, tugas kita. Karena itu memberi hadiah termahal yang kita miliki, satu-satu barang yang bernyawa kita miliki. Kita berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi untuk anak kita semua. Kenapa nggak dikatakan batinnya? Kata Allah, hei Luqman, ajarkan anakmu tauhid sebelum menyesal. Bukan orang lain. Alasan kita nggak punya waktu, nggak punya skill, kita bayar orang lain, namanya guru. Tolong ajarkan saya, berapa dirinya, dibayar kita. Enggak, tanggung jawab kita, ngajarkan tanggung jawab si bapak. Kata Allah. Aku minta pertanggungjawaban karena ini hadiah terbesar untukmu, hai bapak. Tugas si bapak mengajarkan tauhid surat Luqman. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tugas bapak bukan tugas orang lain, karena akan minta pertanggungjawaban. Karena hadiah terbesar, tertinggi, termulia yang kita miliki, anak itulah sebenarnya. Karena satu-satunya barang yang bernyawa kita miliki. Kita berangkat, kita bekerja untuk mereka semua. Tugas pertama mengajarkan tauhid. Tugas kedua kata Allah dalam surah Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in takun qala habatin min khardalin fatakun fi sakhra fis samaa'i fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha bihi. Wahai anakku, jika ada kebaikan sebesar di zarah, sebesar atom, di batu fi sakhra fis samaa'i fil ardi, di langit dan bumi, ya'ti bihi Allah, pasti Allah balas. Innallaha latifun khabir. Allah Maha halus. Sebenarnya Allah yang mengatakan, hei Luqman, engkau adalah teladan bagi anak. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Tidak pernah nanti namanya pencuri. Kelakuan kita semua tercermin pada anak kita. Perhatikan semua. Perhatikan yang menjadi kakek sekarang. Lihat cucunya, persis kelakuan anak kita dulu. Persis kelakuan. Ingat, bukan hanya kelakuan, bahkan mirip dengan fisik kita semuanya. Ada yang mirip hidung kita, anak kita. Ada yang mirip rambut kita, kulit kita. Ingat, semua membekas. Namun yang paling penting, saya ingatkan betul-betul, ada sebutan bin di belakang anak kita yang tidak mereka bisa lepaskan dari kita. Anak saya namanya Subhan, saya Fahrudin. Subhan bin Fahrudin, dia tidak bisa lepas. Pernah dengar 7 keturunan? 7 keturunan tergantung kita di tengah. Sebelum kita ada di atas, namanya orang tua. Sebelum orang tua ada kakek, nenek. Sebelum kakek nenek namanya buyut. Setelah buyut habis, nggak ada lagi. Kita dapat buyut udah hebat, umurnya begitu manusia, 3 di atas, 3 di bawahnya, anak setelah kita.
setelah anak cucu, setelah cucu cicit habis, itu 7 keturunan. Rusak kita, rusak semua anak itu. Baiknya kita, betapa beruntungnya kita. Mohon maaf, kalaulah mungkin Haji Misbah, ketua DKM, tak tahu muncul mungkin cucunya besok dia wafat, orang bilang apa? Kakek kamu luar biasa. Bayangkan kalau buruk kitanya, betapa anak itu menyesal punya orang tua kita seperti kita, karena membekas semua, bini tidak bisa lepas. Ingat sekali lagi tugas orang tua menerima Quran, ajarkan mereka tauhid. Yang kedua, beri mereka teladan, karena semua yang kita lakukan berbekas pada mereka semua. Dan yang ketiga kata Quran, ajarkan mereka sholat. Surat Luqman ayat 17. Wa idh qala Luqman ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmi. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan sholat, kata Luqman. Wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar, suruh manusia buat baik, cegah yang munkar. Otomatis jika anak sholat, dia pasti berbaik, akan jadi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, sabar apa yang kamu Luqman, kata. Inna dzalika min azmi, itu urusan paling penting Luqman. Ajarkan anakmu sholat, paling penting. Paling penting ajaran. Maka kata Allah, 3 yang harus tugas kita sebagai orang tua, ajarkan anak kita tauhid, ajarkan anak kita teladan. Yang ketiga, ajarkan mereka sholat. Insya Allah, jika seperti ini, kita betul-betul hebat. Bayangkan ketika kita wafat, kaku bujur yang menyolatkan anak kita, apa enggak kita. Dan jangan berharap anak kita akan sholatkan kita jika kita tidak mengajarkan mereka sekarang. Ajarkan mereka sekarang. Rasul mengingatkan kita, idza mata ibnu adam in qata'a illa min thalath. Jika anak Adam mati, cuma 3 yang tersisa. Shadaqah jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, ilfat, au waladun shalih. Mungkin di antara kita ada salah satu, ada yang punya anak tapi tidak punya harta. Ada yang punya ilmu, profesor, doktor, tidak punya anak. Ada yang punya anak, tidak punya ilmu. Ada yang punya ilmu, tidak punya harta. Macam-macam di antara kita. Ambil salah satunya. Namun yang paling bisa sebenarnya anak itu. Karena kata Allah, kata Nabi, waladun, bukan ibnu. Anak biasa umum juga bisa. Kalau kita ambil, tolong satunya siapkan betul. Mungkin ketika sedekah bisa hancur masjidnya. Ketika diajarkan ilmu boleh wafat orangnya, namun ketika anak tidak, terus akan mengalir. Ketika kita punya posisi anak, tolong diajarkan sekarang kebersamaan luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi, 3 hal yang buat terpenting, kata Allah di Luqman pesannya. Ajarkan anak kita tauhid, ajarkan mereka teladan, dan ajarkan mereka sholat. Singkatnya TTS, tauhid, teladan, dan sholat. Insya Allah hidup kita isi semua. Bukankah kita kerja untuk anak kita? Jangan sampai kita menyesal. Ingat baik-baik, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tidak pernah menanam petik namanya pencuri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan mengambil kebaikan itu. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil keburukan, tanam keburukan, maka keburukan akan dapat pada kita semua. Insya Allah, semoga kita semua menjadi orang teladan pada anak kita. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi anak kita, dan semoga anak kita menjadi anak soleh-soleh. Mari kita dulu baca Al-Fatihah. Semoga puasa kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah ala hadiniya wa sholih Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.